Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudaraku pemirsa Al-Araf TV, kita berjumpa kembali. Kali ini saya membawa saudara saya, Bro Agus Nur Cahyo. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah sore ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kafir dan ahlul kitab. Kafir dan ahlul kitab. Iya. Gimana? Ya, siap? Boleh. Ya sebenarnya tuh mau kafir sama ahlul kitab tuh sama aja sih, dua-duanya kafir. Dua-duanya kafir. Jadi tunggu dulu, saya nanya dulu dong, langsung dijawab aja, saya kan belum nanya. Kalau kafir apa, Dir? kafir itu bahasanya tertutup gitu, Mas Bro. Jadi kalau ada seorang itu kafir, artinya hati dia masih tertutup untuk Islam. Untuk Islam. Jadi memang kita sebagai umat Islam harus mengasih dakwah sama dia. Tapi tentunya hidayah milik Allah. Kita berikhtiar untuk berdakwah mengenai ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Kalian tuh salah. Mungkin mereka juga nggak tahu, Allahu a'lam. Ini loh yang benar. Ya, dari teman-teman dekat kita dulu, dari tetangga, itu sebenarnya kalau menurut saya itu kewajiban kita untuk berdakwah. Karena gimana sih kalau nanti meninggal dalam keadaan kafir? Ya kan? Kan kasihan kita. Ada tanggung jawab sebenarnya moral kasihan. kita ya. Bahkan kita mendoakan aja nggak boleh. Jadi kita kalau bayangin nih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kafir tuh, saya suka sedih. Apalagi meninggal dalam keadaan kafir, saya suka sedih. Waduh, kalau udah bayangin lagi ya. mana akrab lagi, bayangin nih cabutnya bagaimana, dikuburnya, di alam kuburnya bagaimana. Kita seakan-akan ini sebenarnya tanggung jawab kita tuh untuk berdakwah. Makanya kalau ada teman kita mati dalam keadaan kafir tuh, hati saya terbebani gitu, Mas. Kok dia nggak kena dakwah atau memang dia benar-benar tertutup. Betul. Jadi menurut saya sih kalau ada teman kita yang masih dalam kekafiran, segera kita dakwahin. Bagaimanapun ceritanya dan bagaimanapun nanti hasilnya, bisa jadi yang kita teman akrab kita dakwahin ini loh yang benar, karena menurut mereka yang benar kan, gitu kan. Menurut mereka yang benar. Menurut kita ya kita yakin ini yang benar, Islam yang benar. Beginilah caranya. Ya nanti akhirnya ada timbul debat, nggak apa-apa. Karena dia dalam masa mencari gitu kan. Itu nggak apa-apa. Resikonya banyak itu, Mas Bro. Jadi resikonya bisa kita yang tadinya akrab jadi renggang, bahkan bisa berantem. Iya, tapi pecah sebenarnya itu walau alam itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai teman dia. Takutnya nanti di akhirat ditanya, kamu tahu itu benar, kenapa kamu nggak ngomong sama saya waktu di dunia? Kan repot kita jawabnya. Dipertanyakan seperti itu. Coba. Betul. Ya lebih baik, kalau menurut saya lebih baik berantem di sini daripada nanti di akhirat berantem. Akhirnya dia narik kita, misal. Dia bisa, ya Allah, dia nggak ngomong sama saya. Padahal kita setiap hari-hari berdua bareng-bareng terus. Nggak ngomong kalau Islam itu yang benar. Coba. Kamu kalau kayak gitu coba mau dijawab gimana kita? Betul. Kecuali kita sudah ngomong walaupun satu waktu. Yuk bro, ke Islam atau gitu. Kita bisa jawab. Dulu kan pernah saya ngomongin ke kamu. Yuk ke Islam. Tapi kamu malah cengar-cengir atau gimana kayak. Itu kita bayangin bisa di akhirat ya. Iya kan? Saya soalnya selalu mikirin itu tuh. Ya kan? Di saat saya punya teman akrab dan dia kafir gitu. Saya tuh mau ngomong takut berantem. Nah itu tuh kelemahan saya tuh, takut berantem doang. Tapi kalau misalkan ada teman kita ngomong begini, mohon maaf, misalkan sama-sama muslim nih, Pak Agus kan tadi barusan bilang bahwa
kita tuh harus punya perasaan seperti itu, perasaan mendakwahkan. Kalau misalkan ada saudara-saudara yang bilang, aduh, bukan kapasitas saya nih untuk mendakwahkan dia, dan menurut saya itu sudah hingar-bingar sekali Rasulullah di mana-mana ada gitu loh maksudnya. Iya sebenarnya dakwah itu bukan berarti harus yang orang yang berilmu, bro. Berdakwah itu kan mengajak, ya kan. Misal ada orang mengajak kita nih ke tempat suatu lah, misal ngajak ke pasar lah gitu, ngajak ke pasar. Dia tahu jalannya, dan tuh mau jalannya macet, mau pas di situ ada kecelakaan terjadinya macet total atau rawan, itu jalannya ke situ gitu loh. Ya tugasnya cuma ngajak doang. Kalau dia yang diajak nggak mau, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah mengajak. Batasnya gitu. Di situ aja ya. Mengajak saja. Dengan juga melihat kemampuan kita Ya, gitu tentu. Ya. Makanya setiap kita tuh memang harus terus belajar untuk memperkuat ilmu agama, bro. Jadi apalagi Mas Bro dan saya udah berumur gini, teman-teman juga kan, itu nggak bisa leha-leha terus. Harus ada kajian rutin yang terus menginput kita tentang ilmu agama. Betul. Nah, kita kalau belajar sendiri baca buku gitu, malasnya minta ampun, Betul. ya kan? Maka alhamdulillah di Al-Araf itu hampir setiap hari kajian. Itu jangan dilewatkan, Mas Bro. Ya kalau misal dari masjid, ya dengar kajian, anteng aja di situ gitu loh, nggak usah kemana-mana. Ya itu sebenarnya saya sendiri sebagai jamaah Al-Araf tuh bangga sama DKM Al-Araf, terlebih bagian dakwah. Itu siapa sih? Saya bangga sama bagian fisik. Ya jadi gitu, Mas Bro. Iya. Cuman yang habis pikir gitu loh. Kenapa sih perasaan itu begitu kuat sama Pak Agus, bahwa memang sih kalau dipikir, kalau kita punya saudara sendiri atau teman sendiri yang di luar daripada itu, karena mungkin emang kita yakin banget nih Islam bener loh, kan gitu ya. Nih Islam bener nih, lu tuh salah gitu kan. Iya. Lu harus tahu dulu Islam gitu loh. Bukan permasalahan gimana, entar lo di end-nya gimana kan gitu kan ya. Jadi gini, Mas Bro, suatu saat saya mendengarkan ceramah Ustadz Zulkifli. Ya, Zulkifli. Beliau itu terkenal dengan Ustadz akhir zaman ya. Waktu itu saya nggak sengaja saya buka Facebook, ada apa itu namanya, ceramah beliau kurang lebih 2 jam. Yang tadinya saya mau buka-buka yang happy-happy, jadi buka sebentar Ustadz Zulkifli keterusan. Tertarik sampai akhir. Di situ memang sebelumnya saya dari guru-guru yang lain saya dengar ya perjalanan setelah mati itu gini-gini. Tapi Ustadz Zulkifli alhamdulillah, semoga Allah rahmati dia. Amin. Dia tuh menjelaskan sangat detail, gitu. Nah itu menimbulkan saya rasa seakan-akan rasa lebih takut sama Allah ya, lebih takut, lebih aduh jangan sampailah gitu kan. Kalau kita sampai jangankan mampir ke neraka kan, mampir doang, jangan sampai kita bablas ke neraka itu selamanya kan gitu. Akhirnya saya berpikir gimana saudara-saudara kita yang kafir, ya kan. Nah itu di depan dia ada jurang yang sangat dalam kan gitu kan. Kita sudah tahu nih itu jurang gitu kan. Jangan kamu lewatin jalannya ke sini. Nah, begitu loh Mas Bro. Jadi sejak saat itu tuh saya berpikir bahwa teman-teman kita yang masih dalam kekafiran itu tuh menjadi tanggung jawab kita sebagai orang terdekat gitu. Siapapun itu, kita punya teman dekat yang masih kafir, kita dakwahin terus setiap orang harus punya prinsip seperti itu. Kalau menurut saya Mas Bro ya. Jadi dakwah dari yang dekat dulu. Karena apa? Kita bukan ustadz. Ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu yang ilmunya sudah masya Allah, itu kan dia begitu
doa awal langsung beng jutaan orang dengar. Betul. Nah, kita nggak bisa begitu, ya kan? Ya udah teman-teman terdekat dulu, orang-orang terdekat. Batas gitu. minimal dulu lah. Batas minimal dulu. Iya kan? Yang jelas kita berbuat. Mm-mm. Ya insya Allah dengan kita ngomong gini juga berbuat, gitu Iya, kan? betul. Nah, begitu Mas Bro. Berarti alhamdulillah pemirsa, mungkin perasaan ini yang harus kita timbulkan juga sih. Bukan berarti kita merasa egois atau tidak, tapi sesungguhnya ya hak dan itulah hak gitu kan. Batil itulah batil. Permasalahannya di end-nya ini yang serem gitu Iya, kan. serem Di sekali. end-nya ini yang serem gitu. Serem kalau salah jalan, serem sekali. Betul gitu loh. Kita mungkin yang selama ini muslim merasa bahwa kita aman-aman aja gitu kan. Tapi bisa jadi ya setelah kita bahas-bahas dengan video-video yang lalu pun juga kita harus mawas diri terhadap pendirian kita juga nih yang kemungkinan bisa jadi salah gitu kan. Terima kasih Pak Agus, mungkin empatinya atau ilmunya ini bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain. Yang jelas Insyaallah. coba nanti kita tanyakan kepada Ustadz Heru sebenarnya Ya. bagaimana sih posisi seorang muslim terhadap kaum kafir. Terima kasih atas segalanya pemirsa, sahabat-sahabat, saudara-saudara Al-Araf TV. Jangan lupa klik subscribe dan like, share pada teman-teman, bantu perjuangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.